siswa UIN Raden Intan Lampung jurusan Manajemen Pendidikan Islam sedang melakukan observasi perpustakaan di SMA Negeri 1 Bandar Lampung dengan narasumber Bapak Tazkir S. Ikus. Selamat pagi Bapak, izinkan kami untuk mewawancarai Bapak bagaimana dengan kondisi perpustakaan SMA Negeri Bandar Lampung. Yang pertama Pak, apa visi dan misi tujuan perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah diperkenalkan, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya juga. Perkenalkan, nama saya Tazkir, sarjana ilmu perpustakaan. Saya menjadi pustakawan di SMA Negeri 1 Bandar Lampung ini hampir 10 tahun lebih. Saya sekarang bekerja di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Terkait dengan pertanyaan tentang visi misi perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung, sebenarnya visi misi perpustakaan itu sama, yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa, terkhusus mencerdaskan anak bangsa yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Biar apa? Tujuan dari perpustakaan itu sendiri adalah untuk membentuk karakter siswa, untuk menjadikan mereka lebih menjadi manusia yang bisa berbudi pekerti yang baik, berilmu tinggi dan berintak, sehingga kedepannya mereka menjadi insan yang lebih baik lagi. Baik Pak, apakah perpustakaan menyediakan buku untuk selain siswa? Pertanyaan yang berikutnya adalah mengenai masalah buku. Apakah perpustakaan menyediakan untuk selain siswa? Oke, di sekolah ini kita ada beberapa macam ya. Berarti selain siswa juga ada guru dan juga ada staf PU dan karyawan gitu. Sehingga mereka yang ada di SMA Negeri 1 Bandar Lampung itu semuanya sudah tercover menjadi satu bagian gitu. Khusus di perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung, memang semua buku itu sudah kita pergunakan untuk siswa. Jadi semua siswa itu ada bukunya tersendiri. Nah, begitu pun juga dengan gurunya. Perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung juga menyediakan buku-buku khusus untuk gurunya juga. Nah, selain dari itu, buku-buku guru itu juga ada buku umum, namanya buku umum, bisa digunakan untuk bagian dari karyawannya, begitu, bukan bisa juga untuk siswanya sendiri, bahkan untuk gurunya itu sendiri. Jadi perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung tidak terkhusus mereka, kita mengadakan buku untuk siswa itu sendiri. Lalu buku yang ada di perpustakaan ini berasal dari mana? Banyak sekali sumber kita bisa mendapatkan buku itu menjadi koleksi sebuah perpustakaan. Yang pertama, selain kita beli, sekarang ini kita harus semua siswa itu wajib ada buku. Nah, itu dari mana? Berarti kita harus beli. Dananya dari mana? Itu dari pemerintah. Ada yang disebut dananya BOS. Ya, dana itu dari BOS, itu bisa dari pembelian. Kemudian kita juga bisa mendapatkan koleksi bahan pustaka itu bukan dari pembelian, berarti dari hibah, dari pemberian. Kita juga ada donatur seperti dari dinas, mereka juga pernah mengasih sumbangan buku ke perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Selain itu, selain buku dari hibah dari perpustakaan dari dinas, kita juga terkadang dapat sumbangan dari buku itu dari siswa itu sendiri. Mereka yang sudah lulus dari SMA Negeri 1 Bandar Lampung, mereka kalau untuk menyumbangkan bukunya kita terima. Jadi koleksi bahan pustaka di perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung tidak hanya semata-mata kita hasil dari beli, tapi dari donatur dari orang, dari hadiah, dari hibah dari orang yang siswa-siswa yang sudah lulus, bahkan juga ada dari pembelian juga. Lalu untuk jenis buku,
mengambil dari penerbit mana saja ya Pak? Masalah buku kita semua penerbit itu sama, semuanya harus bagus, tapi memang kita harus tidak melulu harus mengambil satu penerbit, karena sebagai pustakawan kita harus tahu nih buku ini dipergunakan tidak untuk siswanya. Kalaupun kita mau beli buku semau-mau kita, tapi kalau buku itu tidak bisa digunakan oleh siswa itu akan percuma, maka buku itu akan terbajak di perpustakaan itu sendiri gitu. Makanya kita mengambil sampel kebanyakan kalau buku pelajaran itu kita ngambilnya dari buku dari Erlangga Yudhistira. Jadi semua penerbit itu bisa kita buku itu masuk ke ruang perpustakaan. Nah, selain dari buku pelajaran itu juga ada buku umum, buku novel, buku-buku pengayam itu kita bisa cari dari luar. Nah, ketentuannya seperti apa? Kita harus bertanya dulu sama siswanya itu mau buku seperti apa. Nah, kalau semuanya mereka mau judul seperti di Erlangga nggak ada, berarti harus kita mencari buku itu di toko buku, di Gramedia, dimanapun aja. Kalau semuanya buku itu ada, harus kita beli sesuai dengan peminat dari Pemustaka SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Jumlah buku yang ada di perpustakaan ini untuk pengolahannya bagaimana Pak dengan sistem pekodian dan konsep penyusunan buku? Buku di perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung udah melebihi 10.000 eksemplar, tapi bukan judul ya, itu eksemplar. Berarti untuk buku pelajaran itu semua siswa itu memang harus bisa, semua siswa itu harus mendapatkan satu mata pelajaran. Jadi kalau satu siswa itu mata pelajarannya ada 14 buku, maka pustakawan wajib meminjamkan buku itu sebanyak 14 buku kepada satu siswa gitu. Bisa dibayangkan kalau semuanya siswa di SMA Negeri 1 Bandar Lampung itu 800 siswa, maka bisa dikalikan satu siswa itu meminjam buku, selama satu siswa 14 buku, berarti sudah sekitar 8.000 buku yang harus dipinjamkan sama siswa. Masalah teknis untuk pengolahan bahan pustaka di SMA Negeri 1 Bandar Lampung ini sudah mengolah bahan pustaka udah melalui digital. Itu apa? Tidak lagi mengolah bahan pustaka itu boleh, ada juga sebagian bahan pustaka yang kita olah melalui manual, tapi kebanyakan perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung sudah ada digital. Jadi semua buku yang ada di SMA Negeri 1 Bandar Lampung sudah terbarcode. Jadi siswa minjamnya juga udah pakai scan. Siswa minjam buku udah pakai scan. Siswa mencari buku udah pakai public access katalog, udah pakai komputer. Jadi ini untuk memudahkan siswanya untuk datang ke perpustakaan. Untuk program layanannya, bagaimana sistem layanan di perpustakaan ini? Apakah sistem layanan terbuka atau tertutup? Di perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung mengedepankan ada dua teknis peminjaman, yaitu peminjaman terbuka dan peminjaman tertutup. Di mana peminjaman terbuka itu buku-buku yang ada di sirkulasi. Ini namanya ruang sirkulasi, ruangan baca. Berarti mereka bisa meminjam buku yang ada di ruangan ini, boleh mereka bawa pulang, dan mereka bisa mencari sendiri buku yang mereka inginkan. Untuk mereka inginkan, langsung mereka bisa bawa pulang. Kecuali dengan buku yang ada di ruangan referensi seperti ini, itu namanya ruang referensi. Nah, siswa tidak boleh masuk di ruang referensi ini sembarangan. Gitu, harus dipantau dengan pustakawan, harus pustakawan yang mendampingi pemustaka yang akan masuk di ruang referensi itu. Dan buku ini juga tidak boleh dipinjam oleh siswa itu. Gitu. Jadi kalau siswa itu mau minjam, harus mereka prosedurnya lebih banyak ketimbang mereka meminjam buku di ruangan sirkulasi gitu ya. Kemudian kalau semuanya mereka udah masuk di ruangan referensi, mereka juga tidak kita perkenalkan mereka berlama-lama untuk mencari bahan pustaka di ruang referensi itu. Prosedur untuk menjadi anggota perpustakaannya seperti apa, Pak?
Prosedur untuk menjadi anggota perpustakaan. Siswa yang baru mengenal sekolah SMA Negeri 1 Bandar Lampung biasanya mereka ada sistem namanya MOS, mengenal organisasi atau siswa mengenal organisasi siswa. Di sana juga kita mengenalkan perpustakaan. Nah, dari situ kita juga memberikan waktu kepada siswa yang baru memperkenalkan perpustakaan kita, bahwa perpustakaan kita di SMA Negeri 1 Bandar Lampung seperti ini loh gitu. Perpustakaannya ada di atas gitu, buku-bukunya sudah lengkap. Kemudian kalau mereka udah tertarik untuk datang ke perpustakaan, maka mau tidak mau siswa itu harus kita buatkan kartu perpustakaan. Caranya bagaimana? Kita melampirkan atau memberikan formulir kepada siswa yang baru tersebut untuk mengisi formulir untuk menjadi keanggotaan perpustakaan. Setelah mereka menyetujui tata tertib, mereka menyetujui tata tertib yang ada di perpustakaan, kalau mereka mau membuat kartu perpustakaan, mereka langsung datang ke perpustakaan untuk kita buatkan kartunya mereka ya. Lalu mulai jam berapa perpustakaan di SMA Negeri 1 Bandar Lampung ini beroperasi? Kita mulai buka perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung itu sesuai dengan jam sekolah buka. Kalau seumpamanya sekarang ini kan jam pelajaran dimulai jam 7.30, maka perpustakaan juga harus mulai buka jam 7.30. Tutupnya jam berapa? Sesuai dengan jam pulangnya siswa. Kalau tidak COVID seperti ini, biasanya kita pulang jam 14. Siswa pulang, perpustakaan juga pulang gitu. Siswa mulai belajar, kita juga perpustakaan harus mulai buka juga gitu. Jadi biasanya kita mulai bukanya jam 7.30, kita tutupnya jam 14.00. Untuk peraturan perpustakaannya Pak, bagaimana prosedur peminjaman? Peminjaman buku di perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung sebenarnya cukup siswa itu datang ke perpustakaan dan membawa kartu perpustakaan. Kalau seumpamanya siswa tidak datang membawa buku, tidak membawa kartu perpustakaan, maka tidak kita perkenalkan untuk siswa itu meminjam buku. Kenapa? Karena kalau seumpamanya mereka udah ada kartu perpustakaan, berarti mereka sudah mengetahui tata tertib yang ada di perpustakaan dan mereka bisa mengikuti peraturan yang ada di perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung gitu. Nah, cukup mereka datang ke perpustakaan, lalu mereka bawa kartu, mereka mencari buku yang mereka inginkan, kemudian kita scan. Kalau semuanya situ peminjaman, nanti kita ambil kartunya, kita scan kartunya di software slip, maka nanti akan muncul nama-nama mereka. Setelah itu kita klik buku yang mereka mau pinjam. Setelah itu mereka udah bisa membawa pulang buku yang mereka pinjam. Selama paling lama kita peminjaman selama 7 hari. Dalam satu kartu itu bisa 3 buku. Bagaimana kebijakan yang diterapkan perpustakaan jika terjadi kehilangan, kerusakan, dan keterlambatan dalam pengembalian buku? Memang seyogianya siswa yang kita beri kartu perpustakaan, mereka sudah membaca tata tertib bahwa kalau semuanya buku yang mereka pinjam itu hilang, maka akan diganti, ya kan? Diganti dengan buku yang mereka hilangkan atau mereka robek. Tapi kenyataannya kalau di SMA Negeri 1 Bandar Lampung, kalau kita selalu mengikuti tata tertib seperti itu, maka perpustakaan akan sepi pengunjungnya. Nah, makanya dari itu kalau semuanya buku itu hilang sama siswa, kita bisa menegur siswa itu, tapi tidak memberatkan untuk mereka mengganti buku. Kalau semuanya mereka menghilangkan buku agama Islam contohnya, terus mereka keberatan untuk mendapatkan buku agama itu, ataukah kita suruh mereka beli di luar. Ternyata hal seperti itu tidak memberikan mereka efek jerah. Ternyata mereka juga ujung-ujungnya mereka malas datang ke perpustakaan. Maka dari itu SMA Negeri 1 Bandar Lampung, kalau semua siswa itu menghilangkan buku, maka mereka wajib mengembalikan buku. Tapi tidak, kalau semuanya bukunya tidak ada, mereka tidak mau beli, mereka bisa membawa buku itu dari rumah. Buku apa saja yang masih bisa layak untuk dipergunakan di perpustakaan tanpa harus sama dengan mereka yang menghilangkan buku tersebut.
Baik, terima kasih kepada Bapak Tazkir S.I. Mus sebagai narasumber di Perpustakaan SMA Negeri Bandar Lampung. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.